Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita pada pagi hari ini masih boleh untuk beribadah secara online. Kita percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita memulai puji-pujian kita, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu bagian dari firman Tuhan yang dalam beberapa hari terakhir menjadi perenungan kami berdua. Terambil pada kitab Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Demikian firman Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan buat kita semua. Dalam kacamata manusia mungkin ini mustahil, tapi firman Tuhan mengatakan apa yang mustahil bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Dan biarlah kita memohon bantuan Roh Kudus untuk hari demi hari membawa kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah pada saat akhirnya nanti kita berpulang kepada Tuhan, Tuhan mendapati kita sempurna dan berkenan di hadapannya. Mari kita pujikan satu lagu yang menjadi berkat buat saya pribadi, dan biarlah sama juga menjadi berkat buat jemaat sekalian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang,
Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari jemaat ambil waktu teduh sejenak. Sungguh Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada sekarang, itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami dan kehebatan kami, tapi karena Roh-Mu Tuhan, yang senantiasa menyertai kami, menjaga kami, melindungi kami, menggelisahkan hati kami. Roh Kudus, biarlah Engkau senantiasa Tuhan memegang tangan kami, biarkan kami turut jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Oh, Yesus,
Mari angkat pujian syukurmu pada Tuhan pagi hari ini. Oh Yesus, oh Yesus, ubahkan hati kami Tuhan, bentuk hati kami, biar kami menyenangkan Engkau Yesus. Bentuk hati kami, murnikan kami Tuhan. Oh Roh Kudus, pegang tangan kami Roh Kudus, biar hati kami menyukai kebenaran-Mu Tuhan, biar kami merindukan kebenaran-Mu Tuhan, mencintai firman-Mu, mengejar hadir-Mu, oh Yesus. Oh, biar hati kami melekat padamu. Hanya Engkau yang kami ingini di bumi dan di surga. Oh Yesus, Yesus, pegang tangan kami Tuhan, mengikuti jalan-Mu, mengikuti kebaikan-Mu Yesus. Biarlah hati kami senantiasa penuh dengan puji-pujian dan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Biarkanlah hati kami senantiasa merindukan Engkau Roh Kudus. Sebab kami tak dapat jalan sendiri ya Tuhan. Dalam mengikut Engkau kami perlu penyertaan-Mu Roh Kudus. Biarkan kami mengikuti-Mu dan tidak tersesat Tuhan. Biar hari demi hari Engkau memurnikan hati kami Tuhan. Semakin hari semakin murni di hadapan-Mu Tuhan. Bentuk hati kami Tuhan, biar Kau dapati kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang bertahta ya Tuhan. Engkau sendiri yang memimpin setiap kami untuk mengikuti sesi demi sesi dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang menjadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Izinkan saya untuk membacakan satu bagian dari firman Tuhan. Terambil dari kitab Injil Yohanes
pasal yang ke-15. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Biarlah kalimat ini menjadi perenungan kita dalam menjalani setiap bagian dari hidup kita, bahwa kita ini bukan apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Baiklah, seluruh hidup kita mengandalkan Tuhan. Kita menyadari bahwa semua dari Tuhan saja. Sebuah lagu semoga memberkati kita semua. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah.
setiap jam kami memerlukan-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sebentar kami akan dengar menjadi pegangan buat kami hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik Tuhan. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Engkau akan berikan hikmat yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan berasal dari isi hati-Mu saja Tuhan. Dan biarlah roh kami dikuatkan, iman kami dibangkitkan. Kami percaya bahwa segala sesuatu terjadi hanya seizin-Mu Tuhan. Dan biarlah hati kami, jiwa kami tinggal tenang di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami serahkan sesi firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Amin. Selanjutnya waktu saya persilahkan kepada hambanya untuk membawakan firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, silakan kepada saya ya Har ya. Silakan Sofia langsung. Oke, ya selamat pagi semuanya. Shalom. Ya saya Sofia dari City Harvest Singapura. Tapi tetap juga jemaat di GBIS Raw. Jadi hari ini kita akan dari Mission Day Harvest kita akan membawakan kesaksian firman Tuhan dan juga persembahan khotbah untuk persembahan. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa yang bingung, ini dari City Harvest dari mana sih? Nah, sebenarnya kita ada satu tim pelayanan misi yang namanya Mission Day Harvest. Nah, Mission Day Harvest ini dibentuk tahun 2012. Pionirnya ada 5 orang yang tidak ada di sini semuanya, tapi mereka mendukung kita dalam doa. Dan dari mission trip pertama mereka di Indonesia, yaitu di Probolinggo dan di Ranupani, akhirnya mereka dari 5 orang itu sekarang kita ada sekitar lebih dari 1.000 orang yang dikirim ke mission trip. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat dari statistiknya itu dari 2012 ke 13 ke 14 itu hampir setiap tahun itu kita 2 kali lipat. Tahun ini kalau misalkan tidak ada pandemi COVID-19 gitu kan, seharusnya kita akan ada kalau nggak salah ya 52 trip. Jadi kita sedang merancangkan 52 perjalanan misi untuk tahun ini. Tetapi karena pandemi COVID-19, kita baru menjalankan 4 misi, 4 atau 5 ya, aku lupa. Kita cuma menjalankan 2 bulan. Yang terakhir itu kalau nggak salah ke Malang, ke 6 tempat. Jadi yang terakhir itu bulan Februari ke Probolinggo, ke Malang, ke Dampit, ke mana lagi ya, ke Lumajang, terus habis gitu ke Lumajang, terus habis gitu ke Jogja. Ya, jadi jadi Mission Day Harvest itu melayani Tuhan di dalam perjalanan misi dan hatinya itu ke bangsa Indonesia itu sangat luar biasa. Saya sendiri sebagai bangsa Indonesia itu merasa bahwa gila kalau misalkan orang Singapura aja bisa punya hati buat bangsa Indonesia, kenapa kita yang bangsa Indonesia sendiri nggak punya hati buat bangsa kita sendiri kayak gitu loh. Jadi kalau dalam perjalanan misi biasanya salah satu tugas saya itu adalah untuk menjadi penerjemah. Ya karena itu puji Tuhan hari ini saya tidak menerjemah. Saya akan tetap menerjemahkan nanti untuk offering message. Oke, untuk pertama sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin mengundang Mevi untuk memberikan kesaksiannya. Mevi. Ya, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan, nama saya adalah Mevi. Saya berasal dari Jakarta dan saat ini sedang belajar di SOT City Harvest Church Singapura. SOT itu adalah sekolah teologi yang didirikan oleh City Harvest Church di Singapura. Saya sangat-sangat bersuka cita untuk mendapatkan kesempatan yang diberikan buat saya, sehingga saya dapat menyatakan kemurahan Tuhan yang saya alami sampai hari ini. Sungguh dia adalah Tuhan yang luar biasa, dan telah mengizinkan saya untuk mengalami mukjizat demi mukjizat, untuk melebihi dari apa yang saya bayangkan. Saya hari ini mau bersaksi kepada setiap Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup saya. Berapa dari saudara yang ingin seperti saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di Singapura. Amin.
Mungkin bukan hanya 3-5 hari, tapi namun saya akan melakukannya selama 8 bulan. Tinggal di Singapura, belajar dengan murid-murid dari negeri yang lainnya, belajar mengenai budaya dan kehidupan di luar negeri, dan terutama Bapak Ibu Saudara, saya belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kalau mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, mungkin Mevi punya banyak uang untuk bisa mengalami hal tersebut, ataupun tidak punya masalah untuk mengalami hal tersebut, dan tinggal berangkat gitu, pergi ke Singapura. Tapi mari saya ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara, saya bukan dari keluarga yang berada, dan saya hidup dengan abang dan adik saya. Kedua orang tua saya telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di sorga, dan kedua orang tua saya berpesan supaya saya menjaga dan merawat abang saya. Jadi sebelum saya pergi ke Singapura, saya itu bekerja sebagai full-timer di gereja dan sebagai guru di sebuah TK. Jadi pendapatan yang saya dapat secara manusia, secara bulanannya sangat-sangat terbatas, saudara. Namun bagi saya adalah mimpi untuk bisa pergi ke SOT. Itu bermula ketika pertama kali saya menghadiri Asia Conference yang diadakan oleh City Harvest pada tahun 2010, dan sebuah mimpi yang mungkin terlihat mustahil buat saya. Selama 10 tahun itu, saya tetap menunggu dengan setia dan berdoa kepada Tuhan. Dan pada saat berdoa, saya diingatkan oleh Tuhan dengan firman-Nya yang tertulis di 2 Petrus 3 ayat 9, bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dan juga firman-Nya dalam Mazmur 27 ayat 14 dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan terus-menerus mengingatkan saya bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, dan supaya tetap sabar untuk menantikan Tuhan menggenapi janjinya. Puji Tuhan, Tuhan tidak pernah mengingkari janji, amin. Dia adalah Tuhan yang selalu menepati janji. Pada awal bulan Oktober tahun lalu, salah seorang pemimpin di gereja saya memberikan info tentang SOT 2020, dan bertanya, apakah gereja akan mengirimkan orang untuk sekolah di SOT? Ketika saya mendengar hal tersebut, saya sangat senang dan berharap supaya saya dipilih untuk dikirim ke SOT 2020. Di akhir bulan Oktober 2019, pemimpin saya pun membuat keputusan, dan saya terpilih untuk dikirim ke SOT. Wow, itu luar biasa. Puji Tuhan, saya benar-benar senang. Saya sangat-sangat bersuka cita. Mukjizat yang pertama terjadi. Saya dipilih berangkat untuk SOT, tapi kemudian saya menjadi sedikit bingung. Tuhan, bagaimana dengan kondisi biaya-biaya yang akan saya lakukan nantinya? Bagaimana dengan uang sekolah? Bagaimana dengan tiket? Bagaimana dengan saya harus membayar untuk tempat saya tinggal? Bagaimana dengan kehidupan sehari-hari saya? Karena saya akan tinggal selama 8 bulan, Bapak Ibu Saudara. Dan selama 8 bulan itu tidak ada satu pemasukan pun dalam hidup saya. Dan namun, siapa yang tahu bahwa Tuhan itu setia, amin. Beberapa minggu kemudian, di akhir bulan November 2019, ada seorang pengkhotbah datang ke gereja kami. Beliau adalah alumni SOT. Ketika pemimpin kami menceritakan bahwa gereja kami akan mengirimkan orang ke SOT, maka beliau pun menawarkan untuk menjadi sponsor buat saya. Tuhan sekali lagi menjawab doa saya. Haleluya. Namun mukjizat Tuhan tidak berhenti di situ. Bulan Februari, di awal tahun ini, tahun 2020, ketika saya membuka surat penerimaan murid SOT dari CHC, ternyata saya baru tahu bahwa saya mendapatkan beasiswa yang meliputi biaya sekolah, meliputi biaya hostel saya, dan meliputi uang saku saya, dan keperluan saya selanjutnya. Haleluya, Tuhan kita itu memang Tuhan yang dahsyat. Saat kita menunggu waktu Tuhan dengan setia, Dia dapat menyediakan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Efesus 3 ayat 20. Mukjizat demi mukjizat saya alami. Dan kini semua biaya sudah tercukupi. Namun di samping mukjizat itu, ada harga yang harus saya bayarkan. Saudara ingat bahwa almarhum orang tua saya berpesan supaya saya merawat abang saya. Abang saya memiliki suatu penyakit yaitu bipolar. Jadi abang saya harus minum obat secara rutin untuk menjaga supaya emosinya tetap stabil. Dan saya berusaha memastikan bahwa abang saya meminum obatnya setiap hari. Kalau saya harus ke Singapura, siapa yang bisa merawatnya? Di tengah-tengah rasa khawatir, saya kemudian menceritakan kepada abang saya bahwa saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di Singapura. Saudara tahu bagaimana tanggapannya? Abang saya pun mengatakan kepada saya, kalau Tuhan sudah buka jalan, siapakah manusia yang dapat menutupnya? Saya tidak menyangka jawaban tersebut keluar dari mulut abang saya. Tapi puji Tuhan, saudara, ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan sendirilah yang akan pelihara semua keluarga kita.
Sampai hari ini keadaan abang saya tetap stabil, hampir setiap hari kami berkomunikasi lewat video call, dan puji Tuhan untuk teknologi yang sangat-sangat canggih. Dan tentu saja pemeliharaannya sempurna dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, mukjizat demi mukjizat yang saya alami, itu semua memang sudah Tuhan rancangkan dan berikan bagi kita yang mengasihinya. Seperti ada tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dari dalam hati manusia, semua disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Saya percaya kalau Tuhan dapat melakukan mukjizat-mukjizat dalam kehidupan saya, maka Tuhan yang sama akan dapat melakukan mukjizat-mukjizat dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara. Karena ketika Bapak Ibu Saudara tetap setia dan bersabar menantikan janji Tuhan, maka firman-Nya pasti digenapi. Amin. Terima kasih, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Wow, tepuk tangan. Terus berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang merasa diberkati oleh kesaksian Mevi? Angkat tangan, angkat tangan. Yang di YouTube, katakan amin. Ya, saya sendiri merasa diberkati oleh kesaksian Mevi. Bagaimana dia itu menantikan janji firman Tuhan, bagaimana Tuhan itu setia di dalam kehidupan Mevi, dan bahkan di tengah-tengah kekhawatirannya ketika tidak ada yang menjaga abangnya, dia juga pasti dia tetap percaya bahwa Tuhan itu akan bisa pelihara. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat luar biasa. Dan siapa yang percaya kalau misalkan Tuhannya Mevi itu bisa membuat mujizat di dalam kehidupan Mevi, berarti Tuhan yang sama yang saudara miliki itu juga bisa membuat mujizat yang sama. Amin. Oke, sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan terhadap kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang berfirman Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan, maka Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa saat ini Tuhan, Engkau akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan juga Engkau urapi Tuhan setiap kami Tuhan yang sedang melihat atau sedang menghadiri ibadah ini secara online Tuhan. Engkau yang mengurapi mata kami Tuhan, supaya kami dapat melihat kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi telinga kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengar Tuhan suara-Mu dengan jelas Tuhan. Engkau yang mengurapi hati kami Tuhan, sehingga hati kami terbuka Tuhan terhadap rema-Mu, terhadap pewahyuan-Mu, terhadap pengajaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya firman-Mu hari ini Tuhan akan menguatkan kami Tuhan. Dan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu nih Tuhan, tidak akan keluar Tuhan dari ruangan ibadah ini Tuhan, meskipun ini secara online Tuhan, tetapi tidak ada orang yang akan meninggalkan tempat ini Tuhan tanpa diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kiranya rema-Mu ini Tuhan akan berbicara kepada setiap kami yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami mau serahkan waktu-waktu ini dan selanjutnya Tuhan di dalam tangan kasih-Mu, Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami minta penyertaan-Mu Tuhan, maka minta bimbingan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap orang yang percaya katakan amin. Oke, saya akan share screen saya ya. Jadi, let me screen. Oke. Belum tamat. Gimana ini caranya? Oh ya, gimana ini caranya? Oh ya salah, bener, belum tamat. Oke, judul khotbah saya hari ini itu adalah belum tamat. Tadi kita lihat bagaimana tadi sebelum ibadah dimulai, saya sempat ngobrol sama Pak Agung, terus kemudian Pak Agung cerita, wah di Surabaya ini ya, wah semuanya pada bonek semua, bener nggak ya? Tapi saya sebagai orang Surabaya sendiri, saya juga tahu bahwa ya memang orang Surabaya itu terkenal banget dengan boneknya kayak gitu loh. Tapi ada satu, terus habis gitu Pak Agung tadi juga bilang, wah Surabaya ini ya belum sampai puncak, sudah red zone, belum sampai puncak, sudah dilonggarin. Terus habis gitu orang-orang Surabaya mau dilonggarin nggak dilonggarin gitu kan, mereka nggak peduli kan, kayak bodo amat gitu kan, ya udah mereka keluar tanpa masker, mereka keluar tanpa safety atau tanpa perlengkapan yang pas kayak gitu loh. Dan itu menyebabkan agak menyedihkannya dalam artian begini, karena kayak misalkan seperti Pak Agung adalah dokter gitu kan, mereka sendiri yang harus berusaha, mereka yang harus merawat, mereka melihat sendiri bagaimana rekan-rekan mereka itu
meninggal karena COVID-19, dan nggak cuma rekan mereka, dan ada juga yang terkena positif COVID-19, dan juga nggak cuman pekerja medis, tetapi juga bahkan keluarganya itu terkena exposure atau mendapatkan ancaman untuk bisa terkena juga gitu loh. Meskipun mereka sebenarnya mungkin nggak mau juga, tapi gimana ya? Tapi gimana ya, sebagai dokter tetap harus melayani kan. Dan sebagai orang biasa kita sendiri kadang-kadang kalau misalnya apa ya, kadang-kadang orang-orang di Indonesia itu terlalu cuek untuk memikirkan orang lain. Mereka cuma memikirkan diri sendiri. Dan itu salah satu yang menyedihkan sih. Tetapi saya ingin berkata kepada saudara bahwa keadaan ini belum tamat. Keadaan ini belum selesai. Apa yang Tuhan berikan pada saudara hari ini, keadaan yang saudara alami hari ini itu belum tamat, belum selesai. Ini belum selesai, waktu Tuhan itu belum selesai. Jadi apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan saudara itu belum selesai. Sungguh itu belum tamat. Ini belum mencapai akhirnya. Kalau misalkan saudara merasa habis ini akhir zaman lah, habis ini inilah apa namanya, aku nggak tahu gimana harus apa ya, kayak misalkan mungkin ada yang kehilangan pekerjaan atau mungkin nggak tahu gimana harus menghadapi masa depan karena ada banyak ketidakpastian. Kita menghadapi banyak sekali ketidakpastian, terutama di era-era ini. Kita nggak tahu kapan ekonomi akan membaik. Kita nggak tahu kapan anak-anak bisa sekolah lagi. Kita nggak tahu kapan kita mau mengizinkan anak-anak sekolah lagi. Karena pun kalau misalkan sekolah sudah dimulai, kita juga deg-degan kan untuk mengirimkan anak-anak ke sekolah. Gimana kalau waktu di sekolah ternyata terkena COVID-19? Keadaan ini benar-benar menjadi keadaan yang membuat kita galau, membuat kita khawatir, membuat kita merasa semua janji Tuhan yang dulu pernah diberikan kepada kita bisa nggak digenapi sih sebenarnya? Nah, dari sini saya ingin membawa saudara kepada bangsa Israel, bangsa yang kita kenal di Alkitab. Ya, semua orang tahu bangsa Israel. Dan kita tahu bagaimana bangsa Israel itu tegak tengku. Dan kita tahu juga bagaimana Tuhan itu sudah memilih bangsa Israel dan memberikan janji kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel bahkan sebelum mereka mungkin mengerti gitu loh. Dan aku nggak tahu berapa ratus tahun yang dibutuhkan, saya belum pernah menghitungnya saudara ya, tapi berapa ratus tahun yang harus dijalani oleh bangsa Israel sampai mereka akhirnya benar-benar bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Paling tidak, kalau misalkan dari zamannya Yusuf ke zamannya Musa, itu ada 430 tahun, saudara. Siapa dari saudara yang siap untuk menunggu 430 tahun sebelum janji Tuhan genapi dalam kehidupan saudara? Saya nggak siap, saudara. Tapi artinya begini, setiap janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara, ketika saudara setia melakukannya, maka janji firman Tuhan itu adalah tetap iya dan amin. Janji firman Tuhan sekalipun mungkin sekarang saudara lihat, nggak mungkinlah digenapi. Tetapi ketika saudara terus setia melakukan apa yang Tuhan inginkan, saudara tahu pasti bahwa janji Tuhan itu masih belum selesai. Janji Tuhan itu masih akan digenapi. Saya akan bawa saudara kepada bangsa Israel sekali lagi ya. Di dalam bangsa Israel itu kita tahu Musa. Oke, siapakah Musa? Musa itu orang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia bisa mendengar dari Tuhan secara pribadi, dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dia disertai Tuhan dengan luar biasa. Dia yang membelah Laut Merah, dia yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia juga yang menyebabkan, pokoknya kehidupan Musa itu penuh dengan tanda-tanda dan mujizat. Dia mengadakan 10 tulah, mengubah tongkat menjadi ular lah, mengubah air menjadi darah lah, membawa wabah belalang lah dan sebagainya. Musa itu adalah orang yang disertai Tuhan dan dia dipilih dia itu dipilih oleh Tuhan. Nah, ini adalah salah satu di bagaimana Tuhan itu dekat dengan Musa. Di Keluaran 33 ayat 11 itu dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seseorang berbicara kepada temannya. Pada zaman itu,
ketika Tuhan itu mau berbicara kepada bangsa Israel itu semuanya ketakutan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan itu sangat kuat. Dan orang yang diizinkan Tuhan untuk berbicara muka dengan muka, seperti seseorang berbicara kepada temannya, itu adalah Musa. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tetapi kalau misalkan saya punya pemimpin seperti Musa, saya dipimpin oleh orang seperti Musa, mungkin saya akan mengagumi Musa. Dan lagian di dalam kehidupan Musa itu, di dalam kehidupan bangsa Israel itu, selama mereka hidup bersama dengan Musa, ya memang ada tantangan. Tetapi di dalam setiap tantangan itu ada mujizat demi mujizat, ada tanda demi tanda itu diberikan. Dan itu belum pernah ada sebelumnya, dan Tuhan mengatakan itu tidak akan ada lagi orang seperti Musa yang akan dibangkitkan. Jadi Musa itu benar-benar luar biasa. Dia itu orang yang sangat cerdas, saudara. Kalau misalkan kita membaca kitab Taurat, yaitu 5 kitab pertama di Alkitab, di Perjanjian Lama, itu adalah mereka mengatakan bahwa ini dituliskan oleh Musa. Berapa dari saudara yang pernah membaca 5 kitab pertama ini? Dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, dan Imamat. Salah Imamat dulu ya, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Siapa yang pernah membaca 5 kitab ini? Menurut saya, 5 kitab ini, oke, kalau Kejadian masih lumayan lah ya, banyak ceritanya. Tapi kalau misalkan kita masuk Imamat, kita masuk Bilangan, itu adalah, apa ya, banyak sekali kayak itu peraturan demi peraturan untuk masuk ke dalam mezbah Tuhan, peraturan untuk ini, kalau misalkan engkau membunuh orang, apa yang terjadi, apa yang harus engkau lakukan ketika engkau bertobat, peraturan untuk bagaimana membuat kemah suci, bagaimana ada altar, kemudian ada tempat suci dan sebagainya, semuanya itu pokoknya tabernakel Allah itu semuanya itu dituliskan oleh Musa. Dan Musa itu juga menuliskan strategi, dan juga Musa itu menuliskan pembagian bagi tanah Israel, bagaimana, pokoknya Musa itu orang hebat lah. Dia tuh nggak cuma dekat sama Tuhan, tetapi dia tuh sangat pintar. Dan itu lumayan wajar, bukan lumayan wajar sih, tapi karena apa? Karena Musa itu selama 40 tahun dia juga dididik sebagai putranya, putri Firaun. Jadi dia dididik sebagai orang Mesir. Jadi di antara orang-orang sejamannya, Musa itu orang yang berbeda. Musa itu berbeda. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia itu orang Ibrani, dia tahu bahwa dia itu orang Israel, tapi dia juga tahu bahwa dia itu, bagaimana ya, tetapi dia mendapatkan pendidikan seperti orang Mesir. Oke, jadi di satu sisi, dia itu tahu bahwa dia itu orang Ibrani, dia tahu bahwa dia itu orang Israel, tetapi di satu sisi, dia juga tahu bahwa dia itu mendapatkan pendidikan orang Mesir. Dan itu saya rasa itulah yang membuat Musa menjadi orang yang pandai, yang memiliki banyak sekali pengetahuan. Sehingga dia tahu cara menulis, dia tahu cara membaca. Kenapa? Karena dia tidak hidup seperti seperti bangsa Israel yang saat itu diperbudak oleh Mesir. Nah, yang saya mau juga ceritakan bahwa saudara, kita semua tahu bahwa Musa itu orang yang hebat dan dia dipakai oleh Tuhan, dan bahkan sejak bayi pun dia sudah dilindungi oleh Tuhan. Bayangkan ketika dia dilahirkan. Saya mau katakan ini kepada saudara. Even bahkan bagi Musa sendiri, kadang-kadang itu kehidupannya itu seakan-akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan Musa itu kadang-kadang seakan-akan tamat. Kadang-kadang seakan-akan berakhir. Kenapa saya mengatakan itu? Contoh, ketika Musa pertama kali dilahirkan, zaman seperti apakah dia hidup? Itu zaman di mana bayi laki-laki itu harus dibunuh. Bukankah itu akhir dari kehidupan Musa seharusnya? Benar nggak? Tapi Tuhan tetap melindungi Musa. Karena Tuhan punya rancangan buat kehidupan Musa. Jadi Tuhan lindungi Musa, ibunya punya keberanian untuk menyembunyikan Musa selama 3 bulan, kemudian setelah 3 bulan disembunyikan, kemudian ditaruh di Sungai Nil, Tuhan itu turut campur tangan. Putri Firaun lagi ke Sungai Nil, kemudian melihat, ada bayi. Lagi ada bayi, terus diambil, terus mau diangkat jadi anak. Nah, kalau mau diangkat jadi anak, dia harus cari ibu inang. Nah, ibu inang ini siapa? Ibunya Musa sendiri. Luar biasa kan? Dan kalau zaman dulu, namanya ibu inang, itu mereka yang akan merawat bayi sampai anak ini umur 3-5 tahun.
Nah, dari situ, itu adalah kesempatan bagi mamanya Musa ini untuk melatih atau mendidik Musa tentang siapakah Allahnya orang Ibrani, tentang siapakah Allah orang Israel. Jadi dari usia dari ketika dia bayi sampai dia berusia sekitar 3 sampai 5 tahun, dia mendapatkan pendidikan tentang hukum-hukum Tuhan, tentang siapakah Tuhannya orang Israel, tentang siapakah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena itu, dulu waktu saya membaca saya bingung. Musa ini ya dia itu kan hidup sebagai orang Mesir. Tapi kenapa dia tahu bahwa kalau dia itu orang Ibrani? Tapi dari sini saya mengerti karena dia sendiri itu sebenarnya diasuh oleh ibunya yang adalah orang Ibrani, dan selama paling nggak 3 sampai 5 tahun di usia awal kehidupannya, yang mana itu adalah usia formatif untuk anak-anak, itu anak-anak paling cepat belajar kan ketika usia-usia ini. Nah, ternyata di situ itu Tuhan itu mengizinkan untuk Musa dididik oleh mamanya. Jadi value atau nilai yang diambil oleh Musa, yang didapatkan oleh Musa, itu sebenarnya adalah nilai-nilai sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan Musa. Oke? Nah, kita kemudian berjalan ke sini. Bukan. Sebelum itu. Nah, jadi kita lihat bahwa Musa ini adalah pemimpin yang luar biasa, yang hebat. Kalau misalkan aku punya pemimpin seperti Musa, mungkin aku akan senang banget. Kenapa? Karena setiap kali misalkan aku galau, aku sedih, mungkin aku bisa tanya, Pak Musa, ya kan? Pak Musa, apa sih firman Tuhan buat aku hari ini? Mungkin kita bisa tanya, karena Musa itu sangat dekat dengan Tuhan, dan dia itu sangat peka dengan Tuhan, dan dia itu bahkan seperti kita lihat di Keluaran 33 ayat 11 ini, Tuhan itu bisa berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seseorang berbicara kepada temannya. Jadi benar-benar kayak teman, benar-benar kayak sahabat, sohib, apapun lah namanya. Jadi hubungan mereka sangat dekat sekali. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan Musa? Sebelum masuk dalam sini, ingat nggak? Sebelum masuk situ, pertama pada waktu dia bayi, hidupnya hampir berakhir. Tetapi Tuhan selamatkan. Yang kedua, ketika dia berusia 40 tahun, ketika dia membunuh bangsa Mesir, membunuh prajurit Mesir karena ada yang membuli kan, ada yang menyiksa bangsa Israel itu, dia membunuhnya dan menyembunyikan mayatnya. Tiba-tiba ada yang tahu. Kemudian dia merasa ketakutan, dia melarikan diri. Ketika dia melarikan diri dari Mesir, kalau misalkan dia dipanggil untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi dia sendiri meninggalkan Mesir, apa yang terjadi? Berakhir juga dong panggilan Tuhan. Tapi ternyata panggilan Tuhan nggak berhenti. Impian Tuhan, janji Tuhan yang sudah diberikan kepada bangsa Israel itu tidak berhenti hanya karena Musa melarikan diri. Janji Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel itu tidak berhenti hanya karena hamba Tuhan melarikan diri. Janji Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel itu tidak berhenti hanya karena orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel lari dari panggilannya. Kita maju ke depan ya. Jadi selama 40 tahun Musa hidup di padang gurun di Midian, kemudian dia menikah dan sudah hidup nyaman. 40 tahun dia sudah leyeh-leyeh kayak gitu kan, sudah mau pensiun mungkin ya. Sekarang dia sudah berusia 80 tahun kan. 80 tahun mungkin sudah saatnya pensiun, sudah mau menikmati hidup dengan anak cucunya kayak gitu kan. Tiba-tiba Tuhan datang lagi. Tapi dalam artian gini, setiap kali kita merasa bahwa sudahlah panggilan Tuhan itu sudah selesai, sudahlah janji Tuhan itu sudah selesai dalam kehidupan kita. Tiba-tiba Tuhan nongol lagi. Pada saat Musa berusia 80 tahun, Tuhan itu menunjukkan diri di hadapan Musa seperti semak-semak yang berapi kan. Saat itu juga Musa juga dipanggil oleh Tuhan sekali lagi. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan sekali lagi, menurut saudara, apa tanggapan Musa? Musa sebenarnya ragu-ragu. Musa itu kayak merasa, loh Tuhan, siapakah aku ini? Sehingga aku tuh bisa kau pakai untuk pergi ke bangsa Mesir, untuk bertemu dengan Firaun, untuk memimpin bangsa ini keluar dari Mesir. Aku dulu mau dibunuh oleh mereka. Aku
melarikan diri dari mereka. Kenapa sekarang aku harus engkau panggil masuk ke tanah itu lagi? Masuk ke Mesir lagi. Padahal sekarang aku ini sedang hidup enak-enakan Tuhan. Aku tuh sudah hidup nyaman. Aku sudah berkeluarga. Aku punya ternak. Aku punya harta benda. Aku punya segalanya di sini. Aku sudah settle down. Tapi siapa dari saudara yang tahu bahwa kadang-kadang panggilan Tuhan itu aneh tapi nyata. Kita mungkin mau menghindarinya, tapi kita juga nggak bisa. Musa sebenarnya mungkin mau menghindari panggilan Tuhan. Jadi dia berusaha berargumentasi dengan Tuhan. Setelah Tuhan menjelaskan, Musa kemudian tanya lagi, loh, terus habis itu kalau misalkan mereka bertanya, apakah buktinya bahwa Tuhanlah yang mengutus kamu, Musa? Nah, Tuhan menjelaskan lagi, Musa masih mau ngengkel juga, Tuhan, tapi aku itu Tuhan tidak pandai berbicara. Kenapa kamu memilih aku? Tidak bisakah engkau memilih orang lain? Sampai akhirnya Tuhan marah, dan Tuhan bilang untuk, ya sudah, kita pakai, kamu punya kakak namanya Harun. Nah, biarkanlah Harun itu pandai berbicara, biarkanlah dia yang berbicara. Tetapi aku tetap akan pakai kamu. Jadi dari sini, aku ingin menegaskan sekali lagi bahwa sekalipun ketika janji Tuhan itu kayaknya sudah berhenti di satu tempat, dibangkitkan lagi, berhenti lagi di satu tempat, dibangkitkan lagi, berhenti lagi di satu titik, dibangkitkan lagi sama Tuhan. Saya cuma nggak cuma sendirian, tapi dia akan bersama dengan, sorry, internetnya nggak stabil katanya. Dia akan berjalan bersama dengan bangsa, sorry, ya, oke. Dia akan berjalan bersama dengan bangsa Israel. Tuhan akan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan berjalan dengan Musa, ya Allah Tuhan. sorry, Tuhan akan berjalan bersama dengan Musa. Ya, oke. Jadi di sini Musa itu keren banget lah ya pokoknya. Dan setiap kali, dan dari sini saya cuma ingin bilang bahwa setiap kali Tuhan mau, setiap kali kita merasa bahwa Tuhan itu sudah selesai dengan kita, ternyata belum. Ternyata Tuhan itu masih punya rencananya. Bahkan ketika di akhir kehidupannya, di dalam Ulangan 34, ayat 4-5. Sorry, apakah saya berhenti ya? Bentar ya, coba saya pakai ya ini dulu kayaknya. Oke, tes. Bisa dengar ya? Ya, bisa dengar nggak ya? Gimana sih? sorry. Oke, yes. Oh, oke, bisa dengar. Oke, siap. Nah, sorry. Nah, pada akhir kehidupan Musa, setelah Musa itu menghadapi banyak sekali tantangan di dalam kehidupannya, di dalam Ulangan 34 ayat 4-5 itu dikatakan bahwa Musa itu sebenarnya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sedih nggak sih? Sedih. Tetapi kenapa Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Itu karena waktu itu dia melakukan kesalahan lah ya, dia tidak taat kepada Tuhan. Dan dikatakan di Ulangan 34 ini, lalu matilah Musa hamba Tuhan di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Pertanyaan saya adalah begini, kalau misalkan saudara itu adalah bangsa Israel, dan kemudian selama 40 tahun, saudara itu ada di dalam pimpinan Musa, selama 40 tahun itu, saudara diajari firman-firman Tuhan, saudara diajari hukum Tuhan, dan bahkan saudara melihat sendiri penyertaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel, di dalam kehidupan saudara selama 40 tahun itu. Ketika Tuhan membimbing, itu jelas banget. Ada tiang awan, ada tiang api. Siapa dari saudara yang memiliki tiang awan dan tiang api sekarang?
Tidak ada ya. Kita tiang awan dan tiang api kita adalah firman Tuhan, karena Roh Kuduslah yang akan membimbing kita. Tetapi pada saat itu, mereka dengan mata kepala mereka sendiri bisa melihat ada tiang awan dan tiang api. Di dalam pimpinan Musa, mereka juga tidak perlu bekerja. Kenapa? Karena setiap pagi rahmat Tuhan itu selalu baru setiap hari, dan setiap pagi selalu ada mana yang disediakan bagi bangsa Israel. Di dalam zamannya Musa ini, selama 40 tahun di padang pasir, mereka tidak perlu pergi ke mall. Mereka tidak perlu beli baju. Kenapa? Karena baju yang mereka pakai itu tidak pernah usang. Sepatu yang mereka pakai tidak perlu diganti-ganti. Itu akan secara, dan luar biasanya itu kayaknya bisa secara ajaib membesar sesuai dengan tubuhnya. Aku nggak tahu sih. Tapi dalam artian gini, penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Mereka nggak pernah harus bekerja untuk bisa hidup. Mereka cuma perlu mengikuti Musa kemanapun Musa pergi, kemanapun Musa itu kemanapun, sebenarnya bukan Musa ya, tetapi kemanapun tiang awan, tiang api pergi, disitulah mereka akan berada. Ketika tiang awan itu berjalan, mereka akan mengikutinya. Ketika tiang awan itu berhenti, mereka akan berhenti. Kalau saya hidup zaman itu, saya juga nggak tahu apakah saya juga akan tertekuk seperti bangsa Israel, tetapi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan kalau detik ini saya bisa melihat tiang awan dan tiang api untuk bimbingan Tuhan kemanapun saya pergi, itu sangat menyenangkan sekali. Kenapa? Karena berarti saya nggak perlu ragu-ragu lagi, karena saya tahu pasti bahwa itu adalah jalannya Tuhan. Seringkali kan kita kalau misalkan mau melakukan sesuatu, kita seringkali berdoa, tapi nggak ada jawabannya. Karena apa? Karena kadang-kadang kita bingung, Tuhan, aku harus pindah ke negara ini nggak? Tuhan, aku harus pindah ke kota ini nggak? Nggak ada jawabannya. Coba kalau ada tiang awan, tiang api, wah, tinggal mengikuti. Nah, tapi, oke. Tapi di sini sebagai bangsa Israel, aku nggak tahu bagaimana perasaan mereka. Apakah mereka akan merasa, wah, pemimpin kita udah nggak ada lagi. Pemimpin kita yang sangat peka dengan Tuhan, itu sudah dipanggil Tuhan. Jadi what's next? Apa berikutnya? Apakah ini berarti bahwa ini akhir kisah kita? Apakah ini sudah tamat? Ketika pemimpin yang luar biasa itu, ketika Musa itu kembali ke rumah Tuhan, apakah berarti janji Tuhan itu selesai sampai di situ? Musa, pemimpin yang luar biasa hebatnya, itu tidak bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Apakah janji firman Tuhan akan berhenti di situ? Saudara dan saya tahu bahwa tidak, masih belum selesai. Kenapa? Karena kita membaca Alkitab kita. Tetapi waktu orang-orang zaman dulu, mungkin mereka juga nggak tahu. Mereka masuk ke unknown. Mereka masuk ke satu tempat yang uncertain. Mereka masuk ke satu keadaan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Ingat bahwa generasi ini adalah generasi yang mereka nggak perlu bekerja, mereka dapat makan. Ini adalah generasi yang mereka tinggal mengikuti tiang awan dan tiang api. Ini adalah generasi yang mereka tinggal mengikuti apa kata Musa dan mereka akan diberkati. Nah, sekarang memang apa yang mereka hidupi bersama dengan Musa selama 40 tahun itu akan berakhir. Mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, ketika kita semuanya akan masuk ke tanah perjanjian, ketika kita semuanya memasuki janji, atau kita mau merebut janji yang Tuhan sudah berikan ke dalam kehidupan kita, maka akan ada sesuatu yang berakhir. Akan ada sesuatu yang berakhir, tetapi akan ada sesuatu yang baru. Sebelum Musa meninggal, Musa meminta kepada Tuhan, Tuhan, kalau misalkan bangsa Israel ini ditinggalkan tanpa pemimpin, maka mereka akan seperti domba-domba yang tanpa gembala. Dia memohon kepada Tuhan untuk mengurapi pemimpin yang baru, dan Yosua dipilih sebagai pemimpin Tuhan. Di Ulangan 1 ayat 38 dikatakan, Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Jadi, apa yang ingin saya katakan kepada saudara bahwa ketika seakan-akan bahwa kisah itu sudah berakhir, ternyata Tuhan itu tidak seperti drama Korea yang kita lihat, kalau sudah tamat, sudah tamat. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, Dia yang menuliskan kisah hidup kita, dan Dia yang akan menuliskan kisah hidup saudara, dan Dia juga lah yang menuliskan kisah hidup bangsa Israel ini. Jadi ketika seakan-akan, wah bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, tapi Tuhan sudah punya rencana bahwa Tuhan akan mengirim atau mengurapi Yosua, yang adalah pelayan Musa, asistennya Musa, tangan kanannya Musa, orang yang paling dekat dengan Musa, untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan Tuhan mengatakan, berikanlah kepada
berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Apa yang saya pelajari ketika saya membaca tentang Musa, dan ketika saya membayangkan posisi saya di Musa, posisi saya di Musa. Apa yang saya pelajari ketika saya membaca tentang Yosua, dan ketika saya membayangkan apa yang dirasakan Yosua. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kitab Yosua, kitab Musa sudah selesai, kitab Yosua. Yosua, dibandingkan dengan Musa, Musa itu menuliskan 5 kitab. Ada 5 kitab yang dia tuliskan, dan paling tidak 4 kitab itu adalah tentang tulisannya Musa, yang tentang kehidupan Musa, dan hukum-hukum yang dia tulis. Untuk Yosua, hanya ada 1 kitab. Oke, dari sini aja kita lihat bahwa, wah, beda ya, 5 dan 1. Di dalam kehidupan Musa, tanda tangan Tuhan menyertai Musa. Musa itu adalah orang Lewi, jadi dia itu ada garis keturunan imamat sebagai imam. Jadi dia itu tuh punya priesthood, jadi dia itu sangat dekat dengan Tuhan, dan dia bisa masuk ke dalam kemah Tuhan. Karena ingat, hanya orang Lewi yang bisa masuk ke dalam kemah Tuhan pada zaman itu. Yosua, dia bukan orang Lewi, jadi dia nggak bisa. Yosua itu apa sih? Siapa sih Yosua? Yosua itu jenderal. Jadi dialah yang berperang. Ketika pertama kali nama Yosua disebutkan, itu ketika ada di Keluaran 17, ketika bangsa Israel akan berperang melawan orang Amalek, dan disitulah pertama kali Musa memanggil Yosua untuk memimpin bangsa Israel maju berperang. Dan buat saya sangat luar biasa sekali ketika Tuhan di dalam Keluaran 17 itu, Tuhan, sebentar ya, saya coba buka Alkitabnya, karena saya rasa tidak ada di sini. Keluaran, sebentar ya. Maaf ya saudara, tolong ya. Keluaran 17. Kita lihat ya, Keluaran 17. Saya ingin bacakan apa yang di sini. Nah, apa yang di sini itu sangat luar biasa. Keluaran 17 ayat 14, Keluaran 17 ayat 14. Ini pertama kalinya nama Yosua disebutkan. Dan saat ini Yosua belum dipilih untuk menjadi pemimpin pengganti Musa. Tetapi sangat menarik sekali bahwa di Keluaran 17 ayat 14 ini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa setelah mereka menang melawan bangsa Amalek. Dikatakan di ayat 13 dulu lah ya, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Saya sebenarnya ayat ini menarik sekali. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan berfirman kepada Musa, tetapi di situ pada saat itu Tuhan itu juga sudah mengatakan kepada Musa untuk mengingatkan ke telinga Yosua, dalam artian berarti Musa ini harus memperkatakan terus dan menerus tentang kemenangan Yosua, supaya Yosua ini diingatkan untuk kemenangannya. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Waktu itu Yosua juga belum tahu bahwa dia akan menjadi pemimpin. Tetapi apa yang saya tahu bahwa ini adalah persiapan Tuhan. Ini adalah persiapan Tuhan untuk Yosua, supaya Yosua ketika dijadikan pengganti Musa, dia itu siap. Ini adalah bagian dari prosesnya. Nah, dan setelah Yosua itu dipanggil dipanggil untuk diperintahkan untuk menjadi pengganti Musa, waktu sebelum Tuhan berbicara kepada Musa, sebelum Tuhan berbicara kepada Yosua sendiri, maka Tuhan berbicara kepada Musa, dan Tuhan bilang kepada Musa di dalam Ulangan 3 ayat 21 untuk bilang kepada Yosua. Oke ya, Tuhan bilang kepada Musa untuk Musa bilang kepada Yosua, supaya janganlah takut pada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Di sini, mari kita pause sebentar. Di sini, sebenarnya kayak gini. Kalau misalkan aku jadi Yosua, dan aku harus berperang. Kalau misalkan ada Musa, ingat nggak di Keluaran 17 ketika Musa pertama kali menyuruh Yosua untuk berperang, apa yang terjadi? Ketika Musa mengangkat tongkatnya, Yosua menang. Ketika Musa capek dan menurunkan tongkatnya, Musa kalah. Jadi Musa itu harus terus-menerus mengangkat tongkatnya. Dengan demikian,
Yosua itu tahu bahwa kemenangan bangsa Israel itu berasal dari Tuhan, Tuhan yang berperang bagi bangsa Israel. Nah, kalau saya jadi Yosua, saya sebenarnya akan keder, saudara. Kenapa? Ya, memang Tuhan bilang, jangan takut kepada mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Which Yosua sudah pernah mengalami mujizat tersebut bahwa Tuhan yang berperang. Tetapi, kalau saya jadi Yosua, saya akan bertanya gini, ya tapi kan waktu itu ada kamu, Musa. Waktu itu kamu mengangkat tongkatmu, Musa. Kalau kamu sudah nggak ada, siapa yang akan mengangkat tongkat ini? Siapa yang akan berdoa buat aku? Siapa yang akan menjadi pendoa syafaat buat aku? Siapa yang akan berperang secara rohani bagi aku? Yosua nggak punya siapa-siapa lagi, karena Musa ini adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan di zamannya, dan dia adalah nabi yang sangat luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Dan saya merasa bahwa kalau misalkan saya Yosua, saya akan merasa bahwa Tuhan nggak adil dong. Musa itu orang yang luar biasa. Engkau menyertai Musa, dan Musa bisa mendengar engkau secara pribadi, dan engkau berhadapan muka dengan Musa seperti seorang sahabat. Terus apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Kalau tidak ada lagi Musa, kalau tidak ada lagi Musa di dalam hidupku, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku harus menutup kisah ini dan masuk menuju kisah yang lain. Ketika kisah di dalam padang gurun ini sudah tamat, Tuhan. Dan aku harus masuk sesi berikutnya, yaitu berperang memasuki merebut tanah perjanjian. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Sementara Musa tidak ada lagi di sampingku. Dan aku harus berdiri sendiri. Apa kata Tuhan terhadap Yosua? 3 kali Tuhan menguatkan Yosua di dalam Yosua 1. Dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di ayat yang ke-7, Tuhan sekali lagi bilang kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dan tidak cukup di dalam ayat 7 ini, bahkan di ayat 9, Tuhan bilang sekali lagi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. 3 kali Tuhan bilang kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan itu cuman beda satu ayat, kemudian ini ada ayat 8, kemudian ayat yang ke-9. Jadi ayatnya ini sangat berdekatan sekali, saudara. Artinya Tuhan itu benar-benar ingin menekankan bahwa ini adalah sebuah ayat yang sangat penting bagi kita untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Dan saya pikir apa yang Tuhan katakan kepada Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita itu juga bisa berbicara dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan saat ini. Ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita masuk ke sebuah peperangan. Kita akan masuk ke tanah perjanjian, ya, tapi kita harus melewati peperangan melawan pandemi COVID-19 ini yang kita tidak tahu sampai kapan. Dan saya yakin bahwa ketika bangsa Israel ini sedang dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian oleh Yosua untuk berperang, saudara harus tahu ya, ketika Tuhan membawa masuk bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, itu bukan jublus, terus sudah selesai, sudah masuk, enggak. Mereka itu harus berperang dulu. Kalau saudara baca kitab Yosua, itu kitab yang penuh berdarah-darah, kitab yang penuh dengan peperangan, kitab yang penuh dengan peperangan lah. Peperangan di sini, peperangan di sana, peperangan di sini, perang dengan raja ini, raja itu, dan sebagainya. Banyak sekali peperangan yang harus dilakukan. Dan saya percaya bahwa di musim ini, ketika Tuhan akan mengakhiri musim 40 tahun di padang gurun itu dan membawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian, ke dalam musim yang baru. Sama seperti kita saat ini, yang dulunya di musim hura-hura comfort zone kita sudah settle down, kayaknya nggak ada apa-apa yang akan terjadi, tapi tiba-tiba COVID-19 terjadi, dan ada pandemi, dan kemudian rencana kita hancur berantakan. Sama seperti tadi aku cerita bahwa Missionary Harvest kan punya rencana untuk melakukan 52 trip tahun ini, tapi rencana itu hancur berantakan. Tapi Tuhan baik. Kenapa? Karena ketika kita menguatkan dan meneguhkan hati kita, Tuhan itu akan memberikan kita cara yang kreatif. Seperti saat ini kita bisa pelayanan misi melalui Zoom, ya kan? Nah, again, Tuhan itu mengingatkan kepada Yosua untuk kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi,
Saya percaya bahwa di tengah-tengah masa ini, ketika kita masih di tengah-tengah peperangan, ketika kita masih bergumul di tengah-tengah masa COVID-19 ini, ketika kita nggak tahu kapan akan selesai, kapan akan berakhir, Tuhan cuma mau bilang kepada saudara dan saya, untuk kita terus menguatkan hati kita, dan untuk kita terus meneguhkan hati kita. Mungkin saudara bilang, ya soft, gampang banget kalau misalkan cuma bilang, kalau cuma mengutip ayat, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tapi gimana? Gimana caranya kita bisa menguatkan hati kita? Bagaimana caranya kita bisa meneguhkan hati kita? Bagaimana kita bisa menjadi kuat? Bagaimana kita bisa menjadi kuat seperti Yosua, yang akhirnya dia merebut setiap tanah Kanaan itu menjadi milik bangsa Israel. Bagaimana kita bisa berperang? Kalau misalkan saudara baca di kitab Yosua, ketika mereka berperang, itu paling tidak kalau nggak salah dibutuhkan waktu sekitar 7 tahun untuk dia merebut tanah perjanjian. Ya saya nggak bilang bahwa untuk COVID-19 itu akan 7 tahun. No. Enggak ya. Untuk COVID-19 kita nggak tahu kapan terjadi, tetapi saya percaya bahwa kalau Tuhan bekerja, maka Tuhan bisa melakukan mujizat. Dan untuk Yosua, ketika dia memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, dibutuhkan paling tidak 7 tahun lamanya untuk dia berperang. Siapa dari saudara yang tahu bahwa untuk berperang selama 7 tahun itu capek, ya kan? Itu nggak gampang. Dan mereka terus menerus mereka harus berperang. Nah, untuk itu, mari kita belajar dari Yosua. Bagaimana kita bisa menjadi kuat? Oke, bagaimana kita bisa menjadi kuat? Sekarang jam 11. Oke, bagaimana kita bisa menjadi kuat? Yang pertama adalah untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita. Oke, pertama adalah untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita. Yaitu di Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5. Oke. Kenapa saya bilang kenapa saya bilang bahwa Yosua itu mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya? Kenapa? Karena ingat tadi di Keluaran 33 ayat 11. Dikatakan waktu itu Musa masuk ke dalam kemah Tuhan dan Musa berhadapan muka dengan muka seperti berbicara kepada Tuhannya. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun. Siapa? Yosua bin Nun. Apa yang dilakukan Yosua? Yosua tidak meninggalkan kemah itu. Tanda orang yang mengasihi Tuhan adalah ketika dia merasakan hadirat Tuhan, dia tidak mau meninggalkan tempat itu. Ketika dia merasakan kasih Tuhan, itu dia tidak mau meninggalkan tempat itu. Sama seperti kalau misalkan saudara senang dengan seseorang, saudara kalau misalkan ketemu sama orang itu, wah sepertinya saudara nggak mau pergi-pergi. Meskipun mungkin saudara tidak ngomong apa-apa, jadi cuman diam-diaman gitu, cuman lihat-lihatan, nggak apa-apa, nggak masalah, ya kan? Kenapa? Karena saudara senang dengan orang itu, karena saudara kasih dengan orang itu. Nah, sama seperti dengan Yosua. Kalau misalkan saudara mau jadi kuat, hal pertama yang harus saudara lakukan adalah untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita? Sama seperti kalau misalkan kita punya seseorang yang kita sayangi. Ketika pertama kali kita kenal dengan seseorang, apa yang kita lakukan? Mungkin pertama kita cari tahu info, ya kan? Cari tahu info. Bagaimana cara cari tahu info? Banyak, misalkan dari sahabatnya lah, dari teman-temannya lah, atau dari pengamatan. Nah, kalau misalkan kita bicara dengan hubungan kita dengan Tuhan, berarti apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita bisa membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau misalkan dulu orang itu mau deket-deketan gitu kan, mungkin bahkan sekarang ya, kalau kita mau mendekati PDKT sama orang yang kita senengin, apa yang kita lakukan? Kita WhatsApp chat, kita WhatsApp call, mungkin seperti sekarang Zoom call, ya kan? Kita bisa Zoom, video call dengan mereka. Tapi yang jelas, apa yang terjadi? Kita harus membangun hubungan dengan mereka, kita harus berkomunikasi, kita harus bercakap-cakap dengan mereka, kita harus tahu isi hatinya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui isi hati Tuhan? Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah surat cinta dari Tuhan. Itu adalah itu adalah semua isi hati Tuhan. Jadi kalau saudara mau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membaca firman Tuhan. Dan itu juga diteguhkan oleh Tuhan di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita harus merenungkan firman Tuhan dan siang malam supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita.
Nah, yang kedua, kalau misalkan saudara senang dengan seseorang, saudara sudah tahu info tentang orang itu, saudara sudah SMS-an, saudara sudah WhatsApp chat, dan saudara sudah video call. Kalau misalkan tidak ada COVID-19, apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan pergi dating, saudara akan pacaran, saudara akan mengajak orang itu keluar, atau mungkin saudara akan berkunjung ke rumahnya. Benar nggak? Saudara nggak mungkin suka dengan seseorang, kemudian cuma chatting doang, cuma telepon doang, cuma nggak mau ketemu sama dia, nggak mungkin. Kalau saudara senang dengan seseorang, maka saudara itu pasti kangen. Saudara pasti pingin ketemu. Nah, kalau misalkan pingin ketemu, ini akan membawa saya kepada poin kita yang kedua. Poin yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua adalah untuk mengundang hadirat Tuhan setiap waktu. Kenapa? Karena sama seperti kalau kita sayang sama seseorang, seperti saya tadi bilang, kita pingin selalu melihat dia. Kita pingin selalu mengundang dia untuk datang ke rumah kita, atau mungkin kita yang datang ke rumahnya. Sama seperti Yosua. Yosua itu ketika dia ada di kemah Tuhan, ketika dia ada di rumah Tuhan, dia itu senang banget sehingga dia itu tidak mau meninggalkan cepat-cepat. Meskipun Musa, pemimpinnya itu sudah meninggalkan kemah itu, sudah pulang ke rumah, tetapi Yosua itu karena dia itu kangen banget sama Tuhan, karena dia itu senang banget sama Tuhan. Sehingga ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan, dia itu tidak mau meninggalkan kemah itu. Nah, saya harus katakan kepada saudara, bagaimana cara kita mengundang hadirat Tuhan setiap waktu? Dengan bilang kepada Tuhan, Tuhan aku mau hadiratmu. Bagaimana kita bilang kepada Tuhan? Berarti lewat doa-doa kita. Dan lewat doa kita juga, waktu kalau zaman dulu itu adalah dengan membangun mezbah Tuhan. Ya, kemarin Koyos sempat bilang untuk membangun mezbah Tuhan, membangun mezbah doa. Dan itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita mau mengundang hadirat Tuhan, berarti kita harus membangun mezbah doa kita. Kenapa membangun mezbah doa kita? Karena Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan saya percaya ada kuasa di dalam pujian, ada kuasa di dalam pujian. Oleh karena itu ketika kita mengundang hadirat Tuhan dengan membangun mezbah doa kita, dan kita melakukan pujian, penyembahan, dan doa, maka kita itu bisa menjadi kuat. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa ada kuasa dalam pujian? Saudara ingat ketika Paulus di penjara, dikatakan di sini, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkannya. Apa yang terjadi? Ada gempa bumi yang hebat. Dan nggak cuma itu. Saudara ingat ketika Yosua meruntuhkan benteng Yeriko. Apa yang terjadi? Bentar ya, saya lihat Yosua. Yosua ketika dia meruntuhkan benteng Yeriko itu ada di Yosua 3. Di dalam Yosua 3 itu Tuhan bilang kepada Yosua untuk mereka mengitari benteng Yeriko selama berapa hari? 7 hari. Hari yang pertama sampai ke-6 mereka tidak boleh mengatakan apa-apa, tapi hari ke-7 mereka harus bersorai. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka mengitari ketika mereka mengitari benteng Yeriko ini, siapakah mereka? Jadi tentara bangsa Israel, dan di belakangnya itu ada 7 imam yang mengangkat tabut perjanjian, dan ada orang-orang lain yang mengikutinya yang menjaga tabut-tabut ini. Dalam artian ketika ada tabut perjanjian berarti disitulah ada persembahan kepada Tuhan, disitulah ada pujian dan penyembahan yang diberikan kepada mereka sekali, dan ada bunyi sangkakala, mereka meniupkan sangkakala. Dan apa yang terjadi? Kita semuanya tahu bahwa setelah 7 hari dan setelah 7 kali diitari, maka benteng Yeriko itu yang terkenal paling kuat di seluruh dunia pada zaman itu roboh. Kenapa? Karena mereka melepaskan pujian, karena mereka mengundang hadirat Tuhan. Ketika ada tabernakel Tuhan, ketika ada tabut Allah itu, berarti ada hadirat Tuhan. Dan ketika mereka melepaskan hadirat Tuhan, ada kuasa yang juga dilepaskan. Karena itu saya juga mau ingatkan pada setiap kita yang ada di sini, bahwa jangan meremehkan pujian. Kenapa? Karena ketika bangsa Israel mengitari Yeriko untuk hari yang pertama, tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Ketika hari kedua mereka melakukan hal yang sama, tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Tetapi saya mau bilang kepada saudara bahwa ketika Tuhan sudah menentukan waktunya, maka hadirat Tuhan yang saudara lepaskan, pujian yang saudara lepaskan, itu tidak akan sia-sia. Dan itu akan merobohkan
setiap benteng-benteng yang saat ini menghalangi saudara untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Amin. Yang ketiga, jadi pertama-tama untuk menjadi kuat, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua, kita harus mengundang hadirat Tuhan setiap waktu. Yang ketiga, kita harus belajar mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kalau misalkan saudara nanti baca di Yosua 9, di Yosua 9 itu apa yang terjadi? Yosua kena tipu, saudara. Yosua ditipu oleh suku Gibeon. Padahal Tuhan itu sudah bilang kepada Yosua untuk memusnahkan semua suku bangsa yang ada di Kanaan. Tetapi bangsa Israel waktu itu waktu Gibeon itu menipu mereka itu berpakaian compang-camping seperti seakan-akan berasal dari tempat yang jauh. Sebenarnya waktu itu bangsa Israel itu sudah penasaran gitu loh, mereka sudah curiga. Bagaimana caranya kami tahu kalau kamu bukan dari sekitar sini? Terus mereka berusaha meyakinkan bangsa Israel bahwa lihatlah pakaian kami, lihatlah makanan kami sudah kering. Kenapa? Karena kami berasal dari tempat yang jauh. Kemudian, apa yang terjadi? Kenapa mereka bisa sampai ditipu? Ya kan? Kenapa bangsa Israel? Kenapa Yosua yang harusnya mengandalkan Tuhan? Kenapa Yosua itu bisa sampai kena tipu? Karena di ayat 14 dikatakan bahwa Yosua tidak mencari Tuhan. Yosua tidak lagi waktu itu kelupaan untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Sehingga Yosua ditipu. Tetapi yang luar biasanya lagi, setelah itu Yosua bertobat lah ya. Setelah itu Yosua bertobat karena dia merasa, gimana sih kok bisa aku kena tipu? Kenapa kamu kok tega menipuku? Jadi Yosua bertobat dan dia kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi di ayat berikutnya? Di pasal berikutnya. Di Yosua 10 kalau saudara baca, ketika Yosua mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Matahari dibuat Tuhan berhenti. Kita belum pernah mengalami ini dan itu belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Jadi tercatat di dalam Yosua 10 bahwa matahari itu berhenti ketika Yosua berperang dengan 5 raja dan kemudian karena waktunya nggak cukup, Yosua meminta Tuhan untuk menghentikan matahari dan Tuhan menjawab doa Yosua, matahari dihentikan untuk sementara waktu dan sangat lambat sekali, hari itu sangat panjang sekali, lebih dari 24 jam. Apa yang saya katakan di sini bahwa ketika saudara tidak mengandalkan Tuhan, ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Tetapi ketika saudara kembali mengandalkan Tuhan, Tuhan kita itu adalah setia dan adil. Di dalam 1 Yohanes 19, Tuhan itu adalah setia dan adil dan dia itu tidak ingkar janji. Dia tetap menyertai Yosua. Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan tidak bersandar kepada pengertian kita, seperti yang dilakukan Yosua di Yosua 10, maka Tuhanlah yang akan meluruskan jalan kita. Jadi tetap percaya bahwa, tetap andalkan Tuhan di dalam segala hal. Nah, saya mau ingatkan kepada saudara bahwa kalau kita mau belajar mengandalkan Tuhan, kita tidak akan bisa mengandalkan Tuhan kalau kita belum mengasihi Tuhan. Kalau kita belum pernah mengundang hadirat Tuhan, kalau kita tidak membangun sebuah doa kita tidak akan bisa mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena kepercayaan itu harus dibangun. Kalau misalkan saudara tidak mengasihi seseorang, saudara tidak punya hubungan dengan seseorang, maka saudara tidak bisa percaya kepada orang itu. Kalau saudara tidak bisa percaya kepada orang itu, maka saudara tidak bisa mengandalkan orang tersebut. Oke? Dari sini saya akan masuk ke poin yang keempat, yaitu adalah tetap setia. Oke? Di dalam Yosua 1 ayat 7, Tuhan mengatakan supaya janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Artinya apa? Supaya kita tetap setia di dalam segala hal apa yang kita lakukan. Bagaimana supaya kita tetap setia? Adalah dengan, sekali lagi, kembali kepada yang nomor 1, yaitu dengan memperkatakan kitab Taurat, dengan merenungkan siang dan malam. Kenapa? Karena kitab Taurat itu mengandung janji firman Tuhan. Seperti yang tadi sudah disaksikan oleh Mevi juga. Mevi menantikan janji Tuhan selama 10 tahun. Dan ketika dia menantikan janji Tuhan digenapi, dalam waktu 10 tahun ini apa yang dia lakukan? Dia terus berpegang kepada janji firman Tuhan, dia terus memperkatakan firman Tuhan. Dia terus merenungkan firman Tuhan, sampai akhirnya janji itu digenapi oleh Tuhan. Jadi saya ingin menguatkan saudara di sini. Jangan lupa untuk memperkatakan kitab
tarat firman Tuhan, pegang janji firman Tuhan, dan tetap setia. Tetap setia. Tetap setia itu sesuatu yang sangat sukar, saudara, karena kalau misalkan tahun pertama janji itu tidak digenapi, mungkin kita bisa setia. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, 40 tahun kemudian, saya nggak tahu apakah saudara masih bisa tetap setia dengan janji Tuhan yang sudah diberikan 40 tahun yang lalu, atau bahkan 400 tahun yang lalu, atau nggak tahu beribu-ribu tahun yang lalu. Saya nggak tahu, tetapi pesan saya adalah tetap setia. Karena ketika kita mungkin tidak setia, tapi Tuhan itu adalah setia. Dan ketika kita memegang janji firman Tuhan, maka janji firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Seperti yang sudah dialami Mevi dan sudah disaksikan Mevi tadi pagi. Oke, dengan ini saya akan menutup bahwa bagaimana kita menjadi kuat di tengah-tengah pandemi situasi ini, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini. Bagaimana kita bisa mengakhiri kisah hidup kita yang lalu dan masuk ke kisah hidup yang baru. Karena kisah hidup kita belum tamat. Itu cuma pindah dari season 1 ke season 2. Dari season 2 ke season 3. Jadi bagaimana kita bertransisi di tengah-tengah musim-musim ini, di tengah season 1 ke season 2. Bagaimana kita bertransisi, ya, bagaimana kita menjadi kuat dalam transisi ini adalah dengan pertama, kita mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan. Yang kedua, dengan undang hadirat Tuhan. Yang ketiga, dengan andalkan Tuhan. Yang keempat, dengan tetap setia. Amin. Oke, jadi dengan ini saya ingin kita akan memuji Tuhan. Saya ingin berdoa bagi saudara juga, kalau saya ingin berdoa bagi saudara supaya saudara tetap dikuatkan di tengah masa-masa ini. Supaya saudara tetap bisa mengasihi Tuhan, tetap membaca firman-Nya, membangun mezbah Tuhan dengan mengundang hadirat Tuhan, dan dengan membangun mezbah-Nya, mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, meskipun keadaannya mungkin terlihat mustahil, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, tetap setia. Tetap setia, karena Tuhan kita itu setia. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita nyanyikan dari awal. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu,
memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Tuhan, di tengah-tengah masa-masa yang tidak menentu Tuhan, di tengah-tengah ketika kami bahkan tidak tahu Tuhan apa yang akan kami makan, apa yang kami minum Tuhan, di tengah situasi yang bahkan mengancam kehidupan kami Tuhan, kami mau percaya Tuhan, kami mau belajar untuk bagaimana menjadi kuat Tuhan seperti Yosua Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk kembali Tuhan membaca firman-Mu Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa ketika kami merenungkan firman-Mu Tuhan, iman kami akan dikuatkan Tuhan. Iman kami akan diteguhkan sekali lagi Tuhan. Ketika kami mengundang hadirat-Mu Tuhan, ketika kami Tuhan kembali Tuhan membangun mesbah doa di dalam keluarga kami Tuhan, di dalam kehidupan pribadi kami. Kami percaya kami akan mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Kami percaya bahwa sungguh Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ketika kami menyanyikan puji-pujian bagi Engkau Tuhan, maka ada kekuatan yang dilepaskan Tuhan. Dan Engkau yang akan Tuhan meruntuhkan benteng-benteng yang saat ini menghalangi Tuhan. Kami masuk ke dalam tanah perjanjian-Mu Tuhan. Kami mau klaim Tuhan tanah perjanjian-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami akan senantiasa Tuhan, kami akan senantiasa Tuhan melantunkan pujian bagi Engkau Tuhan. Kami akan senantiasa Tuhan untuk membangun Tuhan mesbah doa-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Engkau telah mengingatkan kami untuk kembali Tuhan membangun mesbah doa kami Tuhan. Tuhan, kami mau juga belajar untuk mengandalkan Engkau di dalam segala perkara Tuhan. Kalau Tuhan kami sudah lupa Tuhan untuk percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau masih pegang kendali Tuhan. Kalau kami lupa Tuhan, kami minta ampun Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Saat ini kami Tuhan mau bertobat Tuhan, kami mau datang lagi kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan untuk mengandalkan Engkau Tuhan di dalam segala perkara Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya Tuhan, bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang masih pegang kendali Tuhan. Bahkan sekalipun keadaannya sangat suram Tuhan, bahkan ketika kami tidak bisa melihat masa depan Tuhan, tetapi Engkau yang berfirman Tuhan, ketika kami Tuhan mengandalkan Tuhan, ketika kami percaya kepada Engkau dengan segenap hati kami Tuhan, maka Engkau yang akan meluruskan jalan kami. Kami percaya bahwa akan ada jalan keluar Tuhan di tengah-tengah masa yang kami alami saat ini Tuhan. Dan Tuhan yang terakhir Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk tetap setia Tuhan. Sulit Tuhan untuk tetap setia di tengah-tengah masa ini Tuhan. Tapi kami Tuhan mau belajar Tuhan untuk tetap setia Tuhan, menantikan janji-Mu dikenapi. Kami mau percaya Tuhan, kami mau tetap setia Tuhan bahwa janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Ketika Engkau sudah mengatakan janji-Mu Tuhan, maka janji-Mu itu akan dikenapi Tuhan. Dan kami mau Tuhan memegang janji firman-Mu Tuhan, dengan memperkatakan firman-Mu Tuhan siang dan malam Tuhan. Dengan memperkatakan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Sehingga kami dikuatkan Tuhan dan kami dapat tetap setia Tuhan. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat roh Tuhan. Dan setiap kami yang hadir di sini Tuhan, supaya Engkau menguatkan kami Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan sentuh hati kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan, sehingga kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Engkau kuatkan mereka yang lemah Tuhan. Engkau berikan ide-ide yang baru Tuhan. Bagi mereka yang sedang kebingungan Tuhan, ide-ide kreatif Engkau akan berikan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka dapat berkarya Tuhan.
dan dapat terus bekerja Tuhan, bahkan di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan. Kau yang akan memberikan jalan keluar Tuhan di dalam setiap situasi yang sedang mereka hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Teguhkan kami Tuhan. Karena Tuhan, kami tidak akan bisa melampaui, kami tidak akan bisa melewati segala hal ini kalau tanpa diri-Mu Tuhan. Seperti Musa berkata Tuhan, berjalanlah di depan kami Tuhan, maka kami akan berjalan mengikuti Engkau Tuhan. Bergeraklah di depan kami Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan bahwa kami ada di dalam lindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, maturaikan firman-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, semoga saudara diberkati. Dan saya ingin mengundang Godwin, I want to invite Godwin untuk persembahan. Kita akan masuk ke masa persembahan. Okay, Godwin. Hi, hello everyone. I'm Godwin. Very happy and excited to be here today, as this is my first time with the church and first time I'm doing this over Zoom. Godwin. Yes, can you hear me? Hello, can you hear me now? Okay, thank you. Sophia, can you hear me? Please go ahead. We hear you. Okay, I'm very happy to be here today. I cannot hear actually. Maybe can you help me? Okay. Thank you. Yes. Okay, Okay. thank you. Hello everyone, I'm Godwin. Selamat pagi semuanya. Saya adalah Godwin. I'm very happy to be here today. Dan saya sangat senang ada di tengah-tengah setiap Bapak Ibu Saudara pada hari ini. As this is my first time with the church and also the first time doing Zoom. Dan ini adalah pertama kalinya saya ada di depan setiap Bapak Ibu Saudara, ada di GBIS Sungai Kehidupan, dan saya sangat senang berada di depan setiap Bapak Ibu Saudara. So I'm praying to God that this COVID situation will be over soon, so that will Dan be. Saya berdoa supaya pandemi COVID ini akan segera berlalu, sehingga kita bisa segera ketemu. So that we will be going over physically to the church. Amen. Ya, dan saya percaya Tuhan pasti akan memberkati gereja Tuhan di tempat ini. So for today's offering message, I would like to bring your attention to this verse, Matthew 6:31 to 33. Ya, sebelumnya mari kita buka sebelum kita memberikan offering dari Matius 6. Sorry, Govin, what verse? Matthew 6:31 to 33. Ya, Matius 6 ayat 33. So I'll go ahead to read the verse to you all. Therefore, do not worry, saying, "What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you." Oke. Is it masih? Matthew 6, Verse 31 31. Oke. to 33. Yeah.
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. So I understand that in this current situation, Dan saya tahu di masa pandemi ini, a lot of us might be affected financially by the COVID virus. saya tahu bahwa ada begitu banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Worrying if our job will be secure, Dan mungkin juga ada rasa khawatir, ada rasa takut. do we have enough to bring back to our home, to our family? Dan mungkin Bapak Ibu Saudara merasa mungkin tidak merasa cukup untuk buat keluarga saudara. And Sorry, settle can you our be own, louder? and settle our own bills? Ataupun bagaimana kita bisa membayar semua tagihan kita. But it has been written in the Bible. It has been written in the Bible. Tapi menurut Alkitab, Jesus has said to us that our Heavenly Father knows our worries and needs. ya, Bapa yang di sorga pasti akan mencukupi apa yang kita perlukan. Bahkan Dia pun bisa menyelesaikan semua apa yang kita perlukan dalam hidup kita. He will bless us with our desire and what He sees our heart. Dan seperti dalam Alkitab dikatakan bahwa Dia akan menyediakan apa yang kita perlukan. And our sacrifice for Him. And our sacrifice for Him. Dan Dia akan memuaskan apa yang kita butuhkan. Just like maybe just now has shared in her testimony earlier, Sorry. just like maybe has shared in her testimonial earlier, Ya, dan mungkin ada satu pengorbanan yang harus kita lakukan seperti kesaksian tadi. when she go about doing God's work, Dan seperti yang diceritakan kesaksian sebelumnya, God never forget her desire to go to Bible school. Mevi tidak pernah lupa untuk bagaimana dia punya keinginan untuk pergi ke sekolah Alkitab. Not only did she get her wish fulfilled to attend the course, Sorry, once again. not only did she forget her wish fulfilled to attend S2C, Dan dia tidak pernah lupa bagaimana dia terus-menerus untuk berharap untuk bisa pergi ke SOT. most importantly has also been fully paid for as well. Dan dia membutuhkan sebuah kesetiaan untuk bisa dapat terpenuhi semuanya itu. Hallelujah. Haleluya. So I would like to encourage everyone here Dan saya ingin mendorong, ingin mencourage semuanya orang di tempat ini to set aside your worries, untuk meletakkan semua kekhawatiran saudara, leave your worries to God, letakkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, and give a good offering to our Father today. dan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. So He knows our heart, He knows our worries. Dan saya mau setiap kita untuk tidak khawatir dan tidak takut. So when we seek Him first, Karena Tuhan pasti akan memelihara kita. He will bless us abundantly, Dan Dia akan memelihara kita penuh dengan kelimpahan. above and beyond what we need. Dan berikanlah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. You Dan know what is best for us. Amen. Dia tidak akan membuat kita menjadi merasa khawatir. Amin. So let's pray for the offering. Jadi pada saat kita mulai mencari Tuhan terlebih dahulu, pada saat kita mulai memberi, Dia akan memberikannya dengan kelimpahan. Father, thank you. Dan Dia akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Thank you for your love and protection for every one of us. Tuhan, kami akan memberi, Tuhan berkati setiap kami. Today we have come together to give you an offering. Today we have come together to give you an offering.
Dan kami akan datang Tuhan untuk memberikan persembahan kami. an offering that is from our heart. Tuhan sentuh hati kami. We know that it's not the amount that you look at, Kami tahu itu bukan sebuah nilai yang mungkin kau harapkan, but it's our desire for you that you look at. tapi kami biarkan kami memberi dengan sesuai kerinduan kami kepada Tuhan. Lord, as everyone here Persembahan dari hati kami. seek to put you first in our heart, Dan biar Tuhan yang menjamah hati kami untuk bisa memberikan nilai yang sesuai Tuhan mau buat hidup kami. remember us, Tuhan mengingat kami bless us with our heart's desire. dan berkati setiap kerinduan-kerinduan hati kami. So in Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa, And all God's people say, dan semua orang Amin. mengatakan amin. Amin. Ya, Bapak Hari, bagaimana untuk persembahannya? Saya nggak tahu. Siap, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan pada rekening yang ada melalui transfer. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak untuk tim Missio Dei Harvest yang sudah melayani kami. Sungguh sangat memberkati dan semoga ini bukan yang terakhir, tapi ada berikut-berikutnya. Amin. Silakan untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di media-media sosial yang ada untuk bisa like, subscribe, follow akun-akun kita ada di Facebook, YouTube, IG. Ada di Twitter juga, kalau masih ada yang pakai Twitter. Untuk pengumuman, Kamis ini kita akan ada IG Live, kita nyebutnya program PSBB, perbincangan semua baik-baik saja. Berbagai topik kita angkat, mungkin bisa teman-teman ikuti IG Live setiap hari Kamis di channel IG Live Sungai Kehidupan. Ibadah besok Minggu kita akan tetap jalankan secara online melalui platform YouTube dan juga Zoom. Silakan Bapak Ibu semua bisa join bersama-sama, nanti linknya akan dibagikan di masing-masing grup pada Minggu pagi. Sekedar info untuk besok, sebentar, ada feedback ya. Sorry. Sekedar info untuk ibadah besok Minggu akan disertai dengan perjamuan kudus. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan anggur dan roti perjamuan di rumah masing-masing. Kita akan perjamuan kudus bersama-sama melalui Zoom. Dan terakhir dalam minggu ini kita telah membagikan 50 paket sembako bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan. Kita telah bagikan kepada mereka, dan terima kasih juga untuk para donatur yang sudah berpartisipasi dalam pembagian sembako ini, dan biarlah kasih karunia Tuhan melimpah atas kita semuanya, dan semua jemaat boleh dipelihara oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk tim Missio Dei Harvest yang sudah melayani kami. Biarlah kita semuanya bareng-bareng bekerja di lisannya Tuhan. Amin. Kita yang sudah mendengarkan dan tahu janji Tuhan, mari kita bersama-sama menggenapi janji Tuhan, menyatakan janji Tuhan di generasi kita. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya persilakan Pak Agung mungkin bisa berdoa berkat buat kita semuanya. Iya, terima kasih sekali lagi untuk semuanya ya. Jadi mari kita nyanyikan satu pujian.
alam. Yesus nama menyembuhkan, menyembuhkan, bahkan mati untuk besar kubur membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Ada tomorrow sebab because he lives. ku All tak fear is gelisah, gone. karena I know he holds the future. And life jadi is berarti just dia because he itu lives. berarti hidup, jadi berarti sebab dia. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih untuk sekolah kehidupan yang tidak akan pernah tamat, karena Engkau adalah guru sejati, guru besar kami, bahkan maha besar, yang tidak dibatasi oleh dimensi baik ruang maupun waktu. Dan biarlah sekali lagi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kembali kami ingat kepada firman Tuhan hari ini, bahwa semua dalam kendali Tuhan, dan biarlah hati yang setia itu boleh sungguh-sungguh rema menguasai hati kami, sehingga kami boleh mengerti rencana dan kehendak-Mu itu bukan hanya satu musim tertentu dan kemudian tamat, tetapi itu akan terus sampai rencana-Mu yang kekal itu digenapi dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu, untuk Sofi dan teman-teman dari NPX, ya kiranya Tuhan biarlah menambahkan pengurapan, pengisilan kepada mereka, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang hari-hari ini mengalami kehausan akan kebenaran firman Allah, yang mengalami kehausan akan pengharapan, yang mengalami kehausan akan kebenaran dan keselamatan. Boleh Tuhan tolong melalui mereka semua. Terima kasih untuk persembahan, terima kasih untuk semuanya. Dan di waktunya kami melanjutkan untuk menjalani perjalanan pengiringan kami dalam mengikuti rencana-Mu atau sekolah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami percaya bahwa semua kurikulum yang Kau berikan kepada kami, semua ujian yang Kau berikan kepada kami, firman-Mu mengatakan bahwa tidak akan melebihi kekuatan. Dan Kau Allah yang setia tetap menyertai kami. Tepat pada waktunya, Engkau akan memberikan jalan keluar. Biarlah hari ini, saudara, berkat dari Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Israel, berkat dari putra tunggalnya, Yesus Kristus, dengan kasih tanpa syaratnya dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu menyertai kita semua, ya, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah terima berkat, katakan amin. Amin. God bless you. Serahkan Amin. kembali kepada host. Amin. Terima kasih.